Mari kita buka Alkitab kita dari Kitab Roma pasal yang ke-12. Kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Kitab Roma pasal 12 ayat yang ke-11 dan 12. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Dua ayat ini adalah ayat yang sangat terkenal dan selalu menjadi pemicu semangat bagi setiap umat Tuhan yang melayani Tuhan. Dan kita akan membahas ini kembali untuk mengobarkan manusia roh kita, untuk memberi semangat kepada diri kita sendiri. Dikatakan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Dan judul perikop dari ayat-ayat yang kita baca ini, judulnya adalah nasihat untuk hidup dalam kasih. Berarti kasih ini sangat penting. Karena tanpa kasih, maka ketika kita semangat kita itu akan mudah untuk menjadi kendor, semangat kita mudah menjadi hilang. Tetapi ketika kita ditopang oleh kasih, maka itu akan menjadi kekal, itu akan menjadi begitu lama bisa berlangsung. Di sini dikatakan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Orang-orang yang rajin di sini diingatkan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Yang belum rajin silahkan menjadi semakin rajin, tetapi yang rajin jangan menjadi kendor. Yang rajin beribadah di akhir zaman ini jangan kendor. Yang rajin berdoa jangan kendor. Yang rajin memberi jangan kendor. Yang rajin menasehati karena tidak melihat hasilnya, jangan kendor. Ayat ini sangat sederhana, tetapi kalau ini diterapkan dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan rohani, maka kita akan menjadi terus diperkuat, diberi semangat, dan disempurnakan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Ayo bandingkan kehidupan kerohanian kita dahulu dan sekarang. Apakah semakin baik atau sudah semakin kendor? Di dalam kitab Wahyu dikatakan jangan meninggalkan kasih mula-mula. Sebenarnya sama aja ini. Janganlah kerajinanmu kendor. Ketika kita meninggalkan kasih mula-mula, maka hubungan kita dengan Tuhan akan menjadi semakin kendor, akan semakin jauh, dan tidak ada luapan kasih. Kita hanya sampai dalam batas liturgi nantinya. Ya. Oleh karena itu, mari di sini diingatkan kembali, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Otomatis yang menopangnya adalah kasih. Ketika kasih mula-mula itu kita tinggalkan, maka otomatis kerajinan kita menjadi kendor. Sangatlah harus diperhatikan bahwa banyak orang yang meremehkan, yang menganggap bahwa meninggalkan kasih mula-mula bukanlah dosa yang terlalu besar. Kita seringkali berpikir kalau kita berdosa itu kalau berzina, ya itu dosa yang tidak terampuni biasanya. Ya, mencuri, fitnah. Tetapi ketika kita menjadi kendor dari ibadah kita, menjadi kendor di dalam doa kita menganggap itu hal yang biasa. Tetapi ingat kitab Wahyu mengatakan betapa dalamnya engkau sudah jatuh. Karena kasih kita kepada Allah tidak akan pernah berkurang kalau kita tidak mengasihi yang lain.
Kasih kita kepada Allah akan berkurang ketika kita memiliki sesuatu untuk dikasihi selain Allah. Maka kasih kita kepada Allah akan berkurang. Dengan alasan apapun juga, biasanya orang-orang berdalih, iya tapi kan namanya orang hidup, kita kan harus begini, otomatis kita harus mengurangi waktu dengan Tuhan. Sekalipun bisa diterima akal, ingat, yang namanya kasih itu tidak pernah bisa dijelaskan sebenarnya. Ya. Yang namanya kasih tidak bisa dijelaskan. Ketika kita mengasihi anak kita, apalagi yang punya anak, baru punya anak ya, mau pesek, mau hitam, tetap kalau laki kita katakan, wah paling ganteng anakku. Kasih itu tidak bisa dijelaskan memang. Ya, kalau sudah kasih, semuanya kelihatan baik. Ya, tapi kalau sudah benci, semuanya bisa kelihatan jelek, bisa kelihatan jahat. Ya, jadi berbahagialah orang yang bisa melihat bahwa orang-orang di sekelilingnya baik, ganteng, cantik dan sebagainya. Tetapi kalau kita sudah biasa mengkritik, tidak mampu melihat kebaikan, maka hati-hati, berarti kita dipenuhi dengan kebencian, dipenuhi akar pahit, dipenuhi kekecewaan dan sebagainya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala. Bahwa roh yang menyala-nyala itu sangat penting. 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Kenapa mereka 5 gadis bodoh ditolak dan 5 gadis bijaksana itu diterima? Hanya masalah ya pelitanya menyala atau tidak. Hanya masalah itu aja. Saya tidak mau bahas soal ada minyak atau tidak, tetapi pelitanya menyala atau tidak. Ya. Nah, sama di sini bahwa jangan remehkan roh yang menyala-nyala. Bahwa kedua mempelai itu masuk dalam pernikahan. Pernikahan adalah puncak dari roh yang menyala-nyala. Ingat di sini. Bahwa pernikahan itu adalah puncak dari roh yang menyala-nyala. Puncak dari kasih. Walaupun ketika Anda pacaran, Anda mencintai, mempunyai kasih yang menyala-nyala, tetapi kalau seiring waktu mendekati pernikahan, kasihmu itu menjadi turun. Ingat, seringkali pernikahan itu pun bisa dibatalkan. Mumpung belum nikah kan, pikirkan lagi, kan seperti itu nantinya. Tetapi ketika roh kita, kasih kita terus semakin bergairah, maka kita akan menetapkan hati kita akan menikah. Itu puncaknya. Sama, ingat loh, bahwa ketika Yesus datang kedua kalinya, ini berbicara tentang mempelai laki-laki menjemput mempelai perempuan untuk memasuki pernikahan. Kalau mempelai perempuan itu gairahnya menurun sebelum pernikahan, jangan-jangan pernikahannya akan dibatalkan. Seringkali kita menghibur diri sendiri atau lebih tepatnya menipu diri sendiri. Sudah percaya Tuhan Yesus, pasti diselamatkan. Kan Tuhan baik. Tetapi masalah pengangkatan, masalah pernikahan, bukan hanya soal menerima, tetapi gairahmu, kasihmu itu tetap ada menyala-nyala atau tidak. Selama gairah kita tetap menyala-nyala kepada Tuhan, saya mau tekankan juga, Anda menghadapi apapun, menghadapi penderitaan, menghadapi cercaan, menghadapi fitnahan, Anda akan menjadi orang yang sangat kuat. Anda tidak akan tergoyahkan.
Biarlah rohmu menyala-nyala. Roh kita yang menyala-nyala paling mudah adalah ketika kita membangun manusia roh kita dengan berbahasa roh yang keras. Berbahasa roh sebanyak mungkin. Sehingga roh kita akan terus menyala-nyala. Paulus katakan, aku bersyukur bahwa aku berkata-kata dalam bahasa roh jauh lebih banyak daripada kamu sekalian. Dan Paulus yang mengatakan seperti ini. Dia juga yang mengatakan, sekalipun kami dihimpit, kami tidak terhempaskan. Sekalipun kami pokoknya mengalami penderitaan, dia tidak putus asa. Kenapa? Karena manusia rohnya yang menyala-nyala. Bahkan ketika sahabat-sahabatnya mengatakan, jangan ke Yerusalem, engkau bisa mati. Tetapi Paulus katakan, aku rela mati bagi Tuhanku. Kenapa? Karena rohnya yang menyala-nyala. Kenapa rohnya bisa menyala-nyala? Salah satu penyebabnya adalah berkata-kata dalam bahasa roh sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin. Anda akan kaget ketika Anda terus berbahasa roh, kepekaan Anda akan semakin tajam. Ya. Anda akan kaget ketika Anda diam tiba-tiba tahu sesuatu akan terjadi. Anda akan kaget, loh kok bisa? Saya bisa melihat ada setan, ada malaikat. Kenapa? Karena Anda banyak berbahasa roh. Oleh karena itu, mari berlomba-lombalah untuk banyak berkata-kata dalam bahasa roh. Karena kitab 1 Korintus pasal 14 mengatakan ketika kita berkata-kata dalam bahasa roh, kita membangun manusia roh kita sendiri. Kita membangun, terus dibangun, terus dibangun. Sehingga pada akhirnya dikatakan oleh Paulus dalam pertemuan jemaat, aku lebih baik berkata-kata dengan 5 patah kata saja yang bisa dimengerti dibandingkan dengan berkata-kata beribu-ribu dalam bahasa roh. Maksudnya apa? Kalau saya artikan secara sederhana. Karena kita sudah berkata-kata dalam bahasa roh yang begitu banyak, maka setiap patah kata kita mempunyai kuasa, otoritas dari Tuhan. Sehingga ngusir setan tidak perlu lama. Ya, ngusir setan tidak perlu lama. Sehingga bahkan ketika kita lewat pun setan sudah pergi. Ada kuasa karena kita membangun manusia roh kita. Tidak ada santet yang akan kena kepada orang yang membangun manusia rohnya sedemikian rupa melalui berkata-kata dalam bahasa roh. Tidak ada santet sehebat apapun, santet itu tidak akan kena kepada kita. Santet kena kepada orang yang beriman hanya ketika orang beriman membuka celah bagi santet itu sendiri. Selama kita percaya kepada Tuhan, hidup benar, tidak ada santet, tidak ada mantra, tidak ada tenung yang akan mempan terhadap kita. Bahkan hipnotis pun, orang yang bergerak dalam hipnotis itu tahu siapa orang yang bisa dihipnotis, siapa orang yang tidak bisa dihipnotis. Mereka tahu. Dan orang yang membangun manusia rohnya sedemikian rupa, ahli hipnotis sudah tahu orang ini tidak akan pernah bisa dihipnotis. Akan sangat memalukan ketika orang Kristen kemudian mengatakan saya habis digendam. Nah, berarti orang itu ada celah. Ada celah yang dia buka. Biarlah rohmu menyala-nyala. Bagaimana dengan roh kita sekarang? Apakah menyala-nyala atau sudah mulai redup?
Kerajinanmu jangan kendor, rohmu biarlah terus menyala-nyala. Ini satu paket. Kalau roh kita itu tidak menyala, maka otomatis kita, kerajinan kita akan kendor. Otomatis nantinya semuanya akan berkurang. Artinya begini, ibadah jam 5 nanti datangnya setengah 6. Ya. Tetapi kalau rohmu menyala-nyala, Anda tahu dengan pasti. Kalau Anda mau putus sama pacar Anda, gampang. Setiap janjian datang telat aja. Telat setengah jam, kalau belum minta putus telat 1 jam. Kalau belum minta putus telat 2 jam. Kalau masih belum minta putus bilang aja lupa terus setiap janjian. Dijamin akan diputus. Ya. Tetapi orang yang bergairah, orang yang mencintai tidak pernah telat. Bahkan sebelum waktu yang ditetapkan dia sudah datang. Sidang jemaat. Ini berbicara tentang roh yang menyala-nyala. Roh yang tidak gampang menyerah. Roh yang akan membuat kita menjadi orang yang rajin. Banyaklah berkata-kata dalam bahasa roh. Pak, tapi saya belum dipenuhi Roh Kudus. Ada lagi, gampang. Banyaklah memperkatakan firman Tuhan dengan suara yang keras. Atau Anda baca Alkitab dengan suara. Ya. Baca Alkitab dengan suara. Ya. Kalau saya baca semua tapi dengan suara yang keras. Tetapi ketika ada kalimat atau firman yang menarik bagi saya baru akan ucapkan berkali-kali. Ya. Nah, biarlah rohmu menyala-nyala. Saya ingin setiap kalimat yang kita bahas ini biarlah menjadi bahan koreksi bagi kerohanian kita sendiri. Karena ini sangat sederhana, hanya untuk mengkoreksi saja. Apakah kita masih rajin? Apakah roh kita masih menyala-nyala? Atau sudah mulai tidak rajin? Roh kita mulai pudar? Dan kalau dibiarkan ini nanti padam. 5 gadis bodoh berusaha mencari minyak, tujuannya supaya pelitanya tidak padam. Sayangnya setelah mereka siap, pintu sudah ditutup, ya. Tetapi ingat, yang dikejar baik oleh gadis bijaksana ataupun gadis yang bodoh, mereka sama-sama berusaha untuk menjaga pelitanya tidak padam, itu saja. Mereka itu mau yang bodoh, mau yang bijaksana, mengerti betapa pentingnya pelita yang terus menyala. Sayangnya kita ini semua berpikir bahwa dengan roh yang sudah tidak menyala masih bisa diterima oleh Tuhan. Bayangkan orang menikah tanpa cinta, ya. Dan kita mau memasuki pernikahan dengan anak domba Allah tanpa cinta. Yang repotnya adalah anak domba Allah itu matanya begitu tajam bisa menyelidiki sampai kedalaman hati kita. Pernikahan manusia mungkin bisa dibohongi pasangan kita. Walaupun sudah ada cinta karena kaya, karena apa, kita tetap menikah. Tujuannya ya, supaya dapat kekayaannya, walaupun tanpa cinta. Tetapi itu pun nantinya akan menjadi hancur. Ya. Yang jadi masalah kembali, kita ini akan menikah dengan mempelai laki-laki anak domba Allah itu, yang matanya begitu tajam, bisa sampai menyelidiki kedalaman hati kita. Sehingga otomatis ketika roh kita tidak menyala-nyala, dia langsung akan menolak kita. Tidak mungkin kita mempunyai roh yang menyala-nyala
ketika kita mengasihi banyak hal di muka bumi ini. Bahwa satu persatu semua keinginan kita harus ditanggalkan, harus ditanggalkan, harus ditanggalkan. Sampai pada akhirnya hanya satu keinginan kita, yaitu mempelai laki-laki itu. Baru kita akan dianggap layak untuk mengalami pengangkatan. Untuk masuk dalam pernikahan anak domba itu. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bahwa ketika roh kita menyala-nyala, pasti kita ingin melayani Tuhan. Bagi yang pernah lahir baru, yang pernah lahir baru, pengalaman orang-orang yang lahir baru yang tidak bisa dicegah sebenarnya adalah menceritakan atau bersaksi tentang kasih Tuhan yang kita alami. Bersaksi. Oleh karena itu di sini juga dikatakan kalau roh kita menyala-nyala, tidak mungkin kita tidak akan melayani Tuhan. Kenapa kita pasif? Karena memang kita tidak punya roh yang menyala-nyala. Kalau roh kita menyala-nyala, Anda bisa bayangkan orang yang mencintai seseorang, itu akan kreatif. Ingin menunjukkan kasihnya. Dengan apa? Ada aja. Nemeni, ngasih sesuatu, nelpon, ngingeti, ya kan? Minimal yang tidak punya dana basa-basi. Sudah makan, nah kan? Yang punya dana. Yang punya dana ngajak ke restoran kan? Tujuannya apa? Untuk menunjukkan kasih. Ketika kita mempunyai roh yang menyala-nyala dan tidak ada pelayanan, saya mau katakan begini, Anda akan kebingungan. Karena roh ini akan bergelora. Roh ini akan bergelora. Ketika pandemi seperti ini saya jarang keluar, saya melayani di sini. Saya berpikir begini, kira-kira kalau saya doakan orang, masihkah karunia nubuat itu akan berjalan seperti dulu? Kira-kira kalau ngusir setan, masihkah setan itu pergi? Itu walaupun saya diam, itu ada pikiran seperti itu. Bersyukur ketika saya dipanggil untuk mendoakan orang yang sakit kanker di Surabaya. Ketika saya masuk rumah itu saya langsung tahu, wow, ini ada setan rupanya seperti ini, seperti ini. Tetapi yang saya mau katakan bahwa ketika roh kita menyala-nyala dan tidak ada pelayanan, Anda akan bingung sendiri. Anda akan bingung sendiri. Dalam kebingungan itu nantinya, rohmu akan mulai padam. Dan jangan anggap mudah untuk membuat roh yang menyala-nyala sudah pudar, sudah padam, untuk dinyalakan lagi. Jangan Anda pikir mudah. Itu sukar. Itu membutuhkan komitmen kita lagi kepada Tuhan. Janji kita kepada Tuhan. Dan Tuhan masih lihat kesungguhan kita. Itu tidak mudah untuk dibangkitkan lagi. Oleh karena itu, api yang sudah menyala itu, jaga sungguh-sungguh. Jangan sampai padam. Jangan sampai padam. Sekali api itu padam, banyak lalat yang akan mengerubungi. Saya tekankan, sekali api itu padam, banyak lalat. Kalau belum ngerti lalat, saya katakan banyak Baal Sebul yang akan mengerubungi Anda.
Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ketika roh kita menyala-nyala, kita akan berinisiatif untuk melayani Tuhan. Bukan hanya di mimbar, ya, bukan hanya main musik atau jadi WL dan sebagainya. Ada aja melayani, ya, melayani. Bersukacitalah dalam pengharapan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Bahwa pengharapan yang tidak terjadi itu akan membuat orang putus asa. Tetapi Alkitab di sini menjelaskan bersukacitalah dalam pengharapan. Berarti ada keinginan yang belum dikabulkan. Jangan putus asa, jangan sedih. Tetapi di sini dikatakan bersukacitalah. Bagaimana bisa bersukacita? Bersukacita karena pengharapan kita adalah berdasarkan janji-janji Tuhan yang tidak akan pernah gagal, yang tidak akan pernah dibatalkan. Pengharapan kita punya pengharapan karena Tuhan yang menjanjikan. Sehingga kita berharap supaya janji itu terjadi atas hidup kita. Dan yang menjanjikan adalah Tuhan yang setia, yang tidak pernah membatalkan, yang tidak pernah menggagalkan. Kalau dia sudah berjanji, maka dia pasti akan menepati. Oleh karena itu, dengan pengetahuan ini, Paulus mengatakan, bersukacitalah dalam pengharapan. Karena pengharapanmu berdasarkan janji Tuhan, dan Tuhan yang menjanjikannya adalah Tuhan yang setia, yang tidak akan pernah membatalkan janji-janjinya. Walaupun lama, tetapi di sini dikatakan bersukacitalah karena pengharapanmu pasti terjadi. Itu loh. Kalau pengharapan kita belum tentu terjadi, maka di sini tidak akan ditulis bersukacitalah. Bersiap-siaplah hidup dalam kebingungan, menantikan pengharapan. Tetapi di sini bersukacitalah, sudah pasti. Ya. Banyak janji-janji Tuhan, dan janji-janji Tuhan ini akan diberikan, akan terjadi kalau kita mengetahui janji-janji Tuhan itu. Ya. Kalau kita tidak mengetahui janji-janji Tuhan, maka kita tidak akan berharap terhadap janji Tuhan itu. Kembali, kita tidak akan bisa menjauh dari dua kegiatan ini. Membaca, menghafalkan, mempelajari, merenungkan firman Tuhan. Dan yang kedua adalah berdoa dan terus berdoa. Dua hal ini dalam kehidupan dasar kekristenan tidak akan pernah berhenti untuk dilakukan. Ketika dua hal ini atau satu hal saja ini berhenti, maka kehidupan kekristenan kita akan hancur. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan. Sabar. Kalau mengalami kesesakan, sabar. Kesesakan ini bisa masalah keuangan yang hancur, bisa karena difitnah, bisa karena penganiayaan, bisa karena dipenjara, bisa karena penyakit dan sebagainya. Dan di sini dikatakan sabar. Padahal kalau namanya sesak kan siap meledak kan? Ya. Kalau sesak itu siap meledak sudah. Tetapi di sini katakan sabarlah. Bagaimana bisa sabar kalau kita mengalami kesesakan? Kebanyakan orang yang mengalami kesesakan bisa menyalahkan diri sendiri, bisa menyalahkan orang lain, bisa menyalahkan lingkungan, dan bisa menyalahkan Tuhan. Berarti kalau kita sudah menyalahkan diri sendiri, kalau kita sudah menyalahkan orang lain, kalau kita menyalahkan lingkungan,
apalagi kita menyalahkan Tuhan, berarti itu menunjukkan kita tidak sabar. Bagaimana kita bisa sabar dalam kesesakan? Ketika kita mempelajari pengalaman yang kita alami ini untuk apa? Tujuan Tuhan menempatkan kita dalam kesesakan ini untuk apa? Dalam kesesakan ini apakah kita bisa melihat rencana Tuhan? Dalam rencana ini apakah kita bisa melihat karya Tuhan yang terus berlangsung dalam kehidupan kita? Ketika kita bisa melihat Tuhan ada di dalam keadaan yang sesak itu bagi kita, maka kita akan bisa sabar. Karena kita akan berpikir pasti ini pun diadakan Tuhan dengan tujuan untuk mendatangkan kebaikan bagi diri kita. Ketika kita mengetahui akan tujuan kesesakan yang kita alami ini, maka kita bisa sabar untuk kebaikan kita kok. Tetapi kalau kita tidak bisa melihat tujuan Allah dalam kehidupan kita, menempatkan kita di kesesakan itu, kita tidak akan sabar. Kita akan ngomel, kita akan nyalahkan orang lain, kita akan nyalahkan lingkungan, kita akan nyalahkan Tuhan. Kesesakan itu akan membuat kita menjadi semakin jauh dari Tuhan. Berarti sudah keluar dari tujuan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Sabar ketika mengalami kesesakan, sabar. Ya, sabar. Saya ingat ketika saya dahulu kekurangan, ya banyak doa aja. Mana janji Tuhan, tapi tetap kurang. Istri saya katakan, katanya diberkati Tuhan. Kapan? Tahun depan. Tahun depan sudah lewat lagi. Kapan? Tahun depan. Pokoknya selama ada tahun depan atau kapan-kapan, tenang. Ya. Anda tidak punya uang untuk rekreasi, tenang. Masih ada kapan-kapan. Ya. Meski 5 tahun lagi belum terjadi, selama kapan-kapan belum dihilangkan, masih ada harapan. Ya. Tetapi ketika itu terjadi terus-menerus, kekurangan, kemudian lolos, kekurangan, lolos. Satu hal yang saya tangkap, saya bisa mendengar suara Tuhan. Ketika saya kekurangan, beberapa kali Tuhan katakan, nanti saya akan kirim uang sekian. Saya bisa dengar bahwa kesesakan itu mengerjakan sesuatu yang baik. Sampai kemudian hingga saat ini, kemudian saya mempunyai prinsip, kalau dahulu sudah ditolong Tuhan, maka sekarang pun tetap akan ditolong oleh Tuhan. Karena sudah berkali-kali seperti itu. Kelihatannya kekurangan, akan mati, akan tidak makan, ternyata ada. Ya, kalau sudah berkali-kali seperti itu, kan seharusnya kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir lagi. Sabar, ada waktunya. Waktunya yang pasti sebelum kita mati kelaparan. Ya kan? Jadi dengan kesesakan itu, ketika kita bisa memetik pelajaran, maka tidak sia-sia Tuhan mengizinkan kesesakan itu melanda kita. Karena itu sedang mengerjakan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Memangnya sia-sia ketika kita ditempatkan dengan orang, dengan saudara mungkin, dengan anak yang bikin kita jengkel terus. Kita inginnya selalu anak kita berubah, ya kan? Anak kita berubah, pasangan kita berubah. Dan kalau kita tidak bisa menangkap bahwa sebenarnya keinginan Tuhan adalah supaya kita sabar,
maka kita akan meledak terus, akan penuh dengan pertengkaran. Tetapi ketika kita sabar, kita tahu ada rencana Tuhan menempatkan saya di dalam keluarga yang bikin jengkel, menempatkan saya di gereja yang bikin jengkel, menempatkan saya di kampung yang bikin jengkel, supaya kita sabar. Karena Tuhan mau mengubah kita, tujuannya mengubah kita. Kita selalu berpikir orang lain yang harus diubahkan, supaya tidak bikin jengkel saya. Tetapi Tuhan mau mengubahkan kita, walaupun orang lain selalu bikin jengkel dan dia tidak pernah berubah, tetapi Tuhan menginginkan kita yang berubah menjadi sabar. Lihat dalam kesesakan kita, belajarlah untuk mengerti apa sih tujuan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Bukan tujuan yang Tuhan inginkan kepada orang lain, tetapi kepada kita. Sehingga kita akan menjadi orang yang sabar. Dan bertekunlah dalam doa. Kembali kata bertekun berarti kadang kita tidak ingin berdoa tetapi harus berdoa. Ya, kadang kita malas untuk berdoa tetapi harus berdoa. Sudah berdoa tidak ada hadirat Tuhan tetapi harus tetap berdoa. Ya. Bertekun dalam doa. Ingat, janda yang minta pertolongan dari hakim yang tidak adil, terus ditolak, tetapi janda ini terus datang. Dan Yesus mengajarkan berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Sampai, saya sederhanakan aja karena di ayat yang ke-8-nya dikatakan, tetapi apabila anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di muka bumi? Berarti dari ayat pertama Lukas pasal 18 itu sampai ayat yang ke-8. Ayat pertama mengajarkan berdoa dengan tidak jemu-jemu sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Itu yang dimaksudkan. Bertekunlah dalam doa. Bagaimana dengan doa kita? Dahulu dan sekarang, apakah stabil, apakah meningkat, atau kita sudah bosan? Ya. Ingat bahwa ketika kita berdoa sebenarnya itu menunjukkan iman kita kepada Tuhan. Karena di ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi apabila anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di muka bumi? Adakah ia masih menemukan orang yang terus berdoa, yang tetap berdoa tanpa jemu? Sidang jemaat, bagaimana kehidupan doa kita? Kalau agak menurun sehari, 2 hari, 1 minggu masih bisa dimaklumi. Kemudian cepat bangkit lagi. Tetapi kalau 2 tahun sudah menurun bahkan vakum, ya, Anda butuh pertobatan. Anda butuh pertobatan. Anda sudah terlena, Anda sudah jauh, Anda sudah tidak punya iman. Selama kita mempunyai iman, doa itu akan menggairahkan. Ya. Karena kita akan melihat hasilnya. Kita akan melihat hasilnya. Bertekunlah dalam doa. Bertekun. Iya, kadang tidak mood, kadang ngantuk, ingin tidur, tetapi bertekunlah. Teruslah berdoa. Kadang ketiduran, ya. Saya mau katakan begini, kalau ketiduran, ya kan karena namanya doa ketiduran itu kadang bangun. Kalau sudah bangun jangan langsung dibereskan cara tidurnya, tetapi duduknya yang dibereskan, ya. Seringkali orang itu kalau sudah ketiduran kemudian ketika bangun, aduh sudah ngantuk tidur. Jangan.
Itu Anda ketiduran bangun, berarti Tuhan membangunkan Anda untuk berdoa. Bukan membangunkan Anda untuk membereskan tidur Anda. Ya. Yang Tuhan inginkan adalah ketekunan, tidak menyerah. Gagal satu kali tidak masalah. Gagal ketiduran 5 menit tidak masalah. Ya kan? Kalau 1 jam doa ketiduran 5 menit kan masih ada 55 menit kan doa. Ya. Jangan menyerah. Terus doa. Sekarang ketiduran besok enggak. Kan gitu. Nanti tahun depan ketiduran lagi, selanjutnya enggak lagi. Jangan 1 hari ketiduran, 1 hari enggak, 1 hari ketiduran, 1 hari enggak. Jangan dijadikan pola, ya. Tetapi ayo belajar supaya terus tekun. Pokoknya kalau ngantuk jangan tutup mata. Ya. Saya mau tekankan ini, kalau ngantuk jangan tutup mata. Kalau ngantuk jangan senderan belakangnya ada bantal. Kemudian agak begini kan ya. Wah, itu posisi yang safe. Ya. Sudahlah, kalau Anda ngantuk, kalau bisa berdiri, kalau enggak duduk, tetapi mata tetap buka. Sementara Anda ngantuk, mata buka. Ya. Karena ini berbicara tentang bertekun. Berarti menghadapi banyak halangan, banyak kelemahan yang harus kita atasi. Dan bertekunnya sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Ya, bertekun. Jangan pernah putus asa. Jangan merasa tertuduh. Saya katakan begini. Jangan merasa tertuduh dan mengatakan engkau tidak layak di hadapan Tuhan karena doa ketiduran. Ya. Jangan. Anda layak dikasih Tuhan. Anda ketiduran bisa bangun berarti Tuhan mengasihi. Iya kan? Supaya melanjutkan. Ya, melanjutkan doa. Bertekun di dalam doa. Ketika Anda terus bertekun, Anda akan melihat jawaban-jawaban doa yang sangat-sangat menggairahkan. Ya. Ayat terakhir di dalam 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat yang terakhir. Ayat 58, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bahwa di sini dikatakan ada upah loh. Sehingga kita harus berdiri teguh. Jangan goyah, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Luar biasanya adalah penutupnya mengatakan begini, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Berarti di dalam persekutuan dengan Tuhan ini, kita bisa berdiri dengan teguh. Dalam persekutuan dengan Tuhan, kita tidak akan menjadi goyah. Dalam persekutuan dengan Tuhan, maka kita secara otomatis juga giat dalam pekerjaan Tuhan. Tanpa persekutuan dengan Tuhan ini, kita akan goyah, tidak bisa teguh. Ya. Kita tidak akan giat tanpa persekutuan dengan Tuhan. Kita tidak akan bisa giat dalam pekerjaan Tuhan. Bahwa sebenarnya ini melengkapi atau akibat saja dari persekutuan kita dengan Tuhan, maka kita menjadi teguh, kita akan menjadi orang yang tidak goyah, kita akan menjadi orang yang giat dalam melayani Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan kembali.
Sedang jemaat, kuncinya di sana. Ketika Anda bersekutu dengan Tuhan, Anda akan menjadi pembawa hadirat Tuhan. Saya tekankan ini. Musa menghabiskan banyak waktu dengan Tuhan. Dan kemanapun dia pergi, dia membawa hadirat Tuhan. Ya. Yusuf orang yang menjaga kekudusan. Dan dikatakan Tuhan menyertai dia. Dia membawa hadirat Tuhan. Daud adalah orang yang cintakan Tuhan. Dan Daud mengatakan, Tuhan melatih jari-jariku untuk berperang. Tuhan sendiri yang melatih. Ya. Dia tidak dilatih orang tuanya, dia dibuang kok sama orang tuanya. Dia tidak pernah ada di rumah, dia di luar rumah. Kakak-kakaknya ada di rumah. Daud tidak ada di rumah, dia dibuang. Kemungkinan kakak-kakaknya dilatih oleh ayahnya sendiri. Tetapi Daud mengatakan, Tuhan yang melatih jari-jariku. Sidang jemaat, bahwa ketika kita bersekutu dengan Tuhan, Anda akan diajari oleh Tuhan untuk menjadi orang yang berhasil. Di dalam kitab Yesaya dikatakan, aku Tuhan yang mengajarkan apa yang bisa memberi faedah kepadamu. Tuhan yang mengajar. Bayangkan kalau Tuhan mengajarkan sesuatu atau segala hal yang bisa memberi kita faedah. Bekerja supaya bisa mendatangkan faedah, Tuhan ajar. Ya. Mendidik anak supaya mendatangkan faedah, Tuhan ajar. Segala sesuatunya Tuhan yang mengajar untuk mendatangkan faedah. Oleh karena itu, ayo kejar Tuhan, intim dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan. Maka kita akan menjadi semakin teguh. Menghadapi apapun juga bersama Tuhan, kita akan menjadi semakin teguh. Bersama Tuhan kita tidak akan goyah. Bersama Tuhan kita akan semakin giat dalam pekerjaan Tuhan. Dan satu hal yang kita tahu secara pasti, ada upah yang menanti. Tidak pernah kita mengerjakan dengan sia-sia. Pasti ada upah. Tuhan memberkati kita semua.